positifnya mengeras. Nah, sehingga kemudian Anda tegakkan seperti ini. Kita perbaiki dulu penumpuan berat badannya. Maka kemudian kita minta pindahkan berat badannya ke kaki kiri. Ya. Kalau ada timbangannya, maka kemudian kita lihat. Coba timbangannya di sini itu 50 kilo, yang sana 20 kilo. Karena ada pasien yang sudah pinggulnya itu miring, tapi berat badannya masih di sana. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya bisa berdiri satu kaki, berarti kan berat badannya di sana, tapi panggul saya berada di kiri. Ya, sehingga tidak sekedar goyang panggul ya, tidak sekedar goyang panggul, tapi benar-benar harus memindahkan berat badan. Ya, mungkin ini masih perlu kita kunci. Coba pindahkan berat badannya, ini tidak menumpu sehingga ini diangkat lebih tinggi lagi, diangkat. Nah, misalnya begitu, ini berarti full menumpu pada sisi yang sakit. Ya. Jadi latihan pemindahan berat badan menjadi yang pertama, dan itu bisa kita lakukan dengan bantuan stepper ini. Dan di setiap unit stroke itu pasti ada ya, unit stroke ataupun gimnasium khusus fase menumpu juga begitu, terpaksa harus ada dengan menggunakan stairs itu. Jadi stairs itu sangat baik untuk melatih pola berjalan, bukan untuk bisa naik turun tangga, bukan ya. Tapi kalau Anda mengajarkan di stairs itu naiknya nanti kaki yang sehat terus Pak ya, turunnya nanti kaki yang sehat terus juga, maka itu nggak ada efek latihannya untuk membentuk pola berjalan. Latihannya hanya ditujukan untuk agar bisa naik turun tangga aja. Ini juga bisa dipakai untuk memindahkan berat badan ke samping. Jadi tidak hanya ke depan dan belakang ya, tapi juga bisa ke samping. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini tadi, memindahkan berat badan ke samping, ke samping. Nah, ini bisa kemudian dipaksa memakai stool juga. Ya, angkat kakinya yang sehat, naikkan ke atas stool, sentuh saja, kan berarti juga memindahkan berat badan ke samping di sini. Ya, pakai stool. Kemudian turun. Maka berat badan ke kiri ini akan terlatihkan ya, seperti ini. Atau mungkin supaya step width-nya itu lebar, ini juga bisa dipakai untuk latihan seperti ini. Jadi pasien yang jalannya itu selalu keserimpet, kemudian kaki depan, kaki kanan menghalangi kaki kiri, itu bisa Anda latih dengan step width seperti ini ke samping. Oke, jadi banyak manfaatnya kalau Anda punya stepper seperti ini. Tidak sampai pada efek olahraga ya. Kalau olahraga dengan menggunakan stepper di sini, bagian di sini. Salah kalau semua berat badan ditumpukan di tripod. Ya, jadi kemudian jalannya menjadi seperti ini. Seperti ini. Terus kemudian kaki yang sakit itu tidak diberi peran, jadi semuanya ditumpukan di sini seperti ini, dan kemudian ini melangkah begini. Ini bisa menumpu. Nah, terus kemudian ini nggak kuat menumpu, semuanya ditumpukan di sini. Nah, ini salah. Dan ini kalau dipakai untuk seperti itu, ini nggak stabil. Yang stabil itu yang kaki tiganya itu dari atas nih. Ya.
disebut tripod itu. Kalau pakai tongkat seperti ini nggak stabil kalau untuk seperti itu. Umum ini adalah pada waktu kaki yang sehat ini menumpuk, ini di sisi yang sehat ya, yang numpuh yang kanan ini, karena selalu tripod atau tongkat dipakai di sisi yang sehat. Itu adalah seperti ini maju bareng, kemudian tumpuan di sini dan di sini, maka kemudian kaki yang sehat maju. Bisa juga tidak bareng. Jadi kalau tidak bareng itu 3 titik, kalau bareng itu 2 titik atau 3 point ya. 1, 2, kemudian tumpuan di sini dan di sini, ini maju 3. 1, 2, 3. Kalau bareng maka hanya 2 titik. Ini dianggap 1 titik. Ini 1, 2, 1, 2. Kalau baru belajar berjalan biasanya sejajar terus ya, jadi 1, 2, nah sejajar, 1, 2, nah sejajar lagi. Tapi kalau sudah semakin bisa, maka ini tidak sejajar lagi, karena orang berjalan itu pasti satu kaki di depan kaki yang lain ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kalau sudah semakin bisa itu pakai 2 point, jadi ini bareng. Terus kemudian kaki yang sehat melangkah di depannya, di depan ini dan di depan ini, nah, di sini. Terus kemudian diangkat, ini juga di depan ini. Ya. Ya. Kalau sudah semakin bisa maka seperti itu.